وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan perkirakanlah itu dengan apa? Perkirakanlah dengan menggenapkan jumlah bulan sebelumnya menjadi 30. Hal ini dijelaskan oleh riwayat-riwayat lain dari hadis Abdullah bin Umar itu, fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Genapkanlah jumlah bulan itu 30. Ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Selain jumhur ulama, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa ta'ifah qalilah, kata Imam Nawawi. Ta'ifah qalilah artinya sekelompok kecil. Ada yang berpendapat maknanya adalah maknahu dayyiqu lahu wa qaddiruhu tahta sahab. Perkirakanlah keberadaannya itu di balik awan itu. Lah caranya bagaimana? Ya dikira-kirakan. Kira-kira ada enggak? Oh sudah, kalau enggak ada, udah enggak usah puasa. Tapi kalau diperkirakan kuat, petunjuk-petunjuknya itu ada, ya udah, berarti besok puasa. Ini Imam Ahmad bin Hanbal demikian, belum pakai hisab. Kemudian yang menggunakan hisab, wa qala Mutarrif ibnu Abdullah ibn Shikhir wa Abul Abbas ibnu Suraij wa ibnu Qutaibah wa akharun maknahu qaddiruhu bihisabil manazil. Perkirakanlah dengan perhitungan kedudukan bulannya. Siapa aja yang mengatakan tadi? Imam Nawawi menukilkan ini pendapatnya Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir. Siapa beliau? Beliau tabi'in di Basrah. Tapi penisbatan pendapat ini kepada Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, beliau mengatakan laisa bisahih. Penisbatannya kepada Abdullah ibn Shikhir, Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir itu penisbatan yang tidak benar. Oleh karena itu beberapa ulama mengatakan ini hanya hikayat. Hikayat itu penukilan pendapat tanpa disertai sanadnya sampai kepada Mutarrif bin Abdullah ibn Shikhir. Artinya penisbatannya kepada Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir ini masih tanda tanya benar atau tidak. Namun yang kuat di sini, pendapatnya di sini yang memang benar ditegaskan ini adalah pendapat beliau, adalah pendapatnya Al-Imam Abul Abbas Ibn Suraij. Al-Imam Abul Abbas Ibn Suraij ini salah seorang faqih Syafi'i, faqihun syafi'iyun di Baghdad, qadinya Syafi'iyah di Baghdad, penghulunya ulama Syafi'iyah di Baghdad pada masanya, wafat tahun 306 Hijriah. Yang mana beliau mempelajari fikih Syafi'i dari Abul Qasim Al-Anmati. Abul Qasim Al-Anmati ini muridnya Imam Ismail Al-Muzani. Ismail Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i. Jadi silsilah keilmuannya itu Imam Syafi'i, kemudian Al-Muzani, kemudian Abul Qasim Al-Anmati, baru kemudian Abul Abbas Ibnu Suraij. Nah, pendapatnya Abdullah Abul Abbas Ibnu Suraij rahimahullah bahwasanya memperkirakan keberadaan bulan itu dengan hisab manazil, dengan perhitungan kedudukan bulan tersebut. Ini pendapat beliau. Pada saat apa? Pada saat tidak mampu dilihat karena tertutup. Tapi ketika mampu dilihat, ya gunakan ru'yah. Gitu loh. Sebagian ulama menukilkan, khususnya para sahadah Syafi'iyah di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, menukilkan bahwasanya Abul Abbas Ibnu Suraij ketika memahami hadis ini, beliau bagi kaum muslimin yang tidak punya ilmu hisab. Dia tidak belajar ilmu falak, tidak belajar ilmu astronomi, perhitungan kedudukan bulan dan bintang itu. Bagi mereka perintahnya adalah lihat. Idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Sampai di sini ini perintah untuk kaum muslimin yang tidak bisa hisab. Ini dalam pendapat Abul Abbas Ibnu Suraij. Kemudian
Bagi kaum muslimin yang punya ilmu hisab, disinilah letak perintah faqdurulahu, perkirakanlah keberadaan hilal itu dengan menghitung kedudukannya itu sudah sampai atau tidak. Kalau benar penisbatannya kepada Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir pendapat ini, artinya teman-teman yang berpegang dengan hisab dia punya salaf gitu loh. Tapi jika tidak benar sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya penisbatan kepada Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir ini tidak sahih gitu kan. Maka dalam hal ini teman-teman yang menggunakan hisab, mereka punya salaf dalam hal metode. Metode apa? Metode melihat maksud, tetapi bukan metode penetapan awal ini. Metode melihat maksud itu kita bisa dapati dalam peristiwa perang Bani Quraisyah. Nabi SAW kan pada saat itu memerintahkan jangan ada yang sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraisyah, di kabilah Bani Quraisyah. Ketika mereka itu bersegera ke Bani Quraisyah, ternyata matahari sudah terbenam dan mereka belum sholat asar. Maka berbeda pendapat. Ini kita nanti tetap melanjutkan perjalanan sampai di Bani Quraisyah dan sholat asarnya di waktu maghrib, atau ini sebelum matahari terbenam kita sholat tengah jalan. Jadi dua tuh sahabat. Artinya yang satu melihat kepada ucapannya Nabi, ya. Ucapannya Nabi apa? Jangan ada yang sholat kecuali di Bani Quraisyah. Beneran? Mau nanti sampainya malam, mau sampainya kapan? Pokoknya sampai di Bani Quraisyah baru sholat asar. Adapun nanti yang melihat pada maksud, ini kira-kira maksudnya Nabi apa sih? Cepat-cepat gitu. Kalau sudah cepat-cepat ternyata takdirnya nggak nyampe di sana sebelum terbenam matahari, ya sudah sholatnya di sini gitu loh. Dua-duanya tidak ada yang dicela oleh Nabi SAW. Disinilah salah satu dasar untuk penetapan metode melihat maqasid dari suatu dalil. Nah sekarang untuk dalil sumu li ru'yatihi itu kita lihat ketika Nabi mengatakan lihatlah, atau kemudian mencoba melihat apa sih maksud Nabi di balik itu. Apakah Nabi bermaksud di balik itu tetapkan kedudukan dia meskipun nggak bisa dilihat gitu. Sebagian teman-teman berijtihad itu dengan ilmu hisab gitu loh. Maka sampai di sini belum bisa dikeluarkan dari daerah ahlu sunnah dan belum bisa disematkan kebid'ahan kepada mereka. Ini yang saya husnuzon. Dan ini dasar saya pertama demikian. Dasar saya yang kedua, metode hisab belum pernah menghasilkan jumlah bulan itu 31 hari. Ada sih hisab yang menghasilkan jumlah hari dalam bulan 31 hari, itu hisabnya kalender Syamsiah. 31 hari ada. Dan metode hisab yang dilakukan oleh teman-teman yang menggunakan hisab belum pernah menghasilkan jumlah hari 28 seperti bulan Februari di tahun Kabisat. Belum ada bulan Hijriah yang dihasilkan dengan metode hisab. Itu jumlah harinya berapa? 28. Artinya belum ada saya dapati metode hisab ini menghasilkan jumlah hari yang kurang dari 29 atau lebih dari 30. Sementara sunnah Nabi menetapkan bulan itu kalau tidak 29, 30. Kata Nabi apa? Asyahru hakada hakada wa hakada. Wa asyara bi asabihi al-asyrah. Menunjukkan dengan jari-jarinya yang 10 ini 3 kali. 10 3 kali berapa? 30. Ini bulan itu ini 30. Wasyahru hakada hakada wa hakada. Dalam riwayat itu disebutkan wahabasa al-ibham. Nabi menahan jari jempol. Kalau ditahan jari jempol akhir maka 10 29. Ya, Isa ya. Sampai sini aja kalau gitu. Artinya di sini sunnah Nabi itu jumlah bulan itu 29 atau 30. Ketika metode hisab itu menghasilkan jumlahnya itu ternyata 29 dan 30, itu masih dalam koridor keluar dari sunnah.
Nah, tidak kita katakan teman-teman yang menggunakan hisab itu telah keluar dari sunnah, enggak. Itu pilihan saya.